Shalom teman-teman. Teman-teman boleh dong kasih tos kanan kirinya. Semuanya deh. Semuanya. Boleh ya. Tos. Ayo dong tos semua dong. Ayo berdiri. Anak muda harus semangat. Oke. Pagi ini kita akan memulai ibadah kedua. Teman-teman dipersilakan duduk dulu. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka ibadah ini. Mari kita nyanyikan satu pujian.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Saya undang hambanya untuk doa buka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang baik Tuhan, terima kasih atas hari-hari yang telah Kau sediakan bagi kami semua. Terima kasih atas penyertaan-Mu setiap aktivitas kami juga ya Tuhan. Kiranya Engkau terus dapat memberkati kami, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia kepada kami. Maka kami sangat bersyukur atas Engkau ya Tuhan. Berkatilah terus kami ya Tuhan. Kau yang memberikan jalan kemudahan bagi kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah pada hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Sebentar kami ingin berseru, kami ingin meloncat-loncat untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkatilah pada acara hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom teman-teman. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Teman-teman siap untuk bersorak bagi Tuhan, amin. Oke, mari kita angkat satu pujian. Sama-sama katakan, Kau pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Sama-sama katakan, Kau tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Kau perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tetap janji, selalu nyata dalam hidupmu.
kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu hidupku. Kau tak ingkari tetapi janji, selalu nyatalah janjimu. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman masih semangat? Amin. Lanjut. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntut langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus, Kaulah dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya.
kembali. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, saya undang hambanya, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada siang hari ini. Sekarang kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang hamba sampaikan bisa menjadi pelajaran yang baik untuk bagi para jemaat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke. Thank you. Aduh, nervous. Nggak ada ya? Gimana nih guys hari minggunya? Hebat ya berarti. Oke. Dari tema yang udah dikasih lihat tadi beberapa menit yang lalu, temanya atau judulnya itu lalai ya, atau kata jangan atau malu atau kata makin kasarnya ceroboh ya. Aku mau nanya nih, kalian ada nggak pengalaman ceroboh atau lalai gitu? Ada. Nggak ada mic itu ya? Kasih random, kalau Jovani pilih. Aku mau kalian untuk cerita apa sih pengalaman yang ceroboh, mau itu yang simple, mau itu yang bikin konsekuensinya jangka panjang, boleh? Iya betul. Udah? Bukan ya. Tes aman. 10 juta. Oke. Lala ya. Ya. Pernah jadi tuh waktu itu di hari Minggu yang tidak cerah. Tidak cerah. Iya, saya jalan-jalan ke suatu mall. Kita sebut saja inisialnya Karawaci Mall. Oke. Silakan. Mengapa saya lalai di sana? Jangan tertawa. Oke, jadi saya menggunakan sebuah tas. Ya, tasnya kurang lebih kayak gini lah, kayak gini, tas biasa. Lalu saya jalan-jalan, mau diperagain nggak jalanannya? Kayak oke gitu. Udah lah, udah sini aja. Kayak begini ya, saya jalan tuh gini. Kan biasa ya. Genit. Abis itu saya bawa nampan, makan dong, lapar kan? Makan. Bawa nampan, set. Udah, duduk dong, set. Foto dulu kali ya, biar ngaca gitu loh. Gimana sih? Mau keluarin HP dong ini. Kok HP saya gak ada? Oh ya lo. Gini Angin. mana gitu kan. Ya udah itu hilang ternyata. HP-nya begini hilang gitu. Jadi kayak ya udah ambil aja, enggak apa-apa guys gitu. Jadi HP saya dimaling. Oh, boleh dibalikin? Ya gitu aja. Makasih ya everyone. Yang tepuk tangan nih. Thank you Cimei. Selanjutnya Nakia, boleh 2 orang lagi ya, Nakia sama 1 orang lagi. Apa ya? Aku bingung. Oh. Enggak, beda. Jadi waktu itu di sekolah. Aku lagi makan permen asam banget. Habis itu di sekolah tuh apa sih namanya, ada kegiatan pramuka gitu kan. Pas pramuka tuh aku tuh nggak bawa hasduk, aku tuh tiba-tiba hilang. Aku tuh awalnya kan santai-santai aja, temen aku tuh pada kehebohan kayak dasi gue kemana, kayak apa namanya, tau gak sih yang itu buat hasduk itu, Kacu. Iya kacu. Temen aku tuh pada hilang, terus pada nggak pakai kaos kaki hitam. Ya aku ledekin dong, siapa suruh lu nggak beres-beres, santai-santai aja. Pas nyampe di pramuka, tiba-tiba dipanggil namanya. Bagi yang tidak lengkap silakan maju ke depan. Nama aku dipanggil, aku benar-benar kayak kaget. Hah? Apa yang lengkap? Ternyata kacu aku hilang. Aku kayak ini karma banget kayaknya, udah temennya itu nggak baik. Jadi karma tuh ada ya. Karma itu ada. 1 orang lagi. Deket saya, Siapa? ngapain lu, fans? Cek, nah. Iya. Riset. Lalai. Ya, atau ceroboh.
Jadi pernah waktu itu lagi naik motor, handphone saya taruh dashboard. Terus kan, terus lagi jalan kenceng. Enggak, ini bukan jatuh. Handphone saya pecah. Nah itu kesalahan saya kenapa saya taruh dashboard. Jadi harusnya saya taruh tas. Dah. Oke. Bukan motor yang kehilangan itu. Bukan, itu mah jatuh. Oke, tahan dulu di situ. Oke, tahan. Nah. Masih ada lagi nih. Sekarang bukan pengalaman, tapi aku mau nanya opini kalian. Hal pertama apa yang muncul di kepala kalian ketika orang mention tokoh Daud? Kalau aku ngomong, ih Daud itu, yang kamu pertama muncul di pikiran apa? Ya. Yang pegang mic silakan jawab. Goliat. Ayo Arvin. Goliat, oke. Dioper lagi, boleh. Daud taat. Taat. Dua orang lagi. Yang belum siapa? Daud. Ngintipin orang mandi. Hah? Ngintipin orang mandi. Siapa nih? Ayo lo. Kaila. Ngintipin Batseba. Oke. Tepuk tangan dong yang udah jawab. Hebat. Nggak jadi. Oke. Bagus banget tuh. Especially jawabannya Kaila karena kita akan ke arah situ. Thank you Kaila. Oke, kita akan buka 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 17. Sini aja. 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 17. Dua Samuel. Oke, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Selanjutnya, ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Selanjutnya lagi. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Yang terakhir. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang dengan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Oke, ini agak belum nyambung ya, tapi ini aku jelasin. Kalian tahu nggak Uria itu siapa? Siapa? Betul. Kenapa? Oke, hebat. Kasih tepuk tangan dong lagi. Tepuk tangan lagi dong. Hebat. Guru sekolah minggu ya memang. Oke. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita akan balik ke awal. Ceritanya ini untuk yang nggak tahu ini jam berapa, hari apa. Pokoknya Daud itu pergi ke sotoh istana. Apa itu sotoh istana? Itu bagian teras atas istana kayak Daud tuh ke sana untuk melihat penduduknya yang di bawah karena dia raja. Dan pada waktu itu sih dia nggak ada bermaksud apa-apa ya. Dia kayak mau lihat penduduknya doang. Sampai dia melihat Batseba yang sedang melakukan dan tertarik. Nah, yang seperti dah Cimei bilang, Batseba itu istri dari Uria. Dan Uria itu panglima terkuatnya si Daud. Dan karena Daud tertarik dan menginginkan Batseba, ia mengirimkan Uria ke tempat medan perang yang dia tahu Uria pasti mati. Dan Oke.
Dan setelah Uria diketahui mati, Daud akhirnya menikahi Batsheba dan memiliki anak laki-laki. Dan menurut kalian itu kejam gak sih? Ya, menurut Tuhan itu juga kejam, dan akhirnya sebagai hukuman itu anak laki-lakinya Daud dibunuh oleh Tuhan. Jadi bisa kita lihat dari cerita kalian dan dari cerita Daud ini, semua ada konsekuensinya. Nah, aku ada satu cerita lagi nih. Aku cepet ya, aku nggak terlalu lama. Silakan kok, PPT-nya. Ini agak cerita. Oke, ntar jangan dulu. Di suatu minggu pagi yang cerah, khususnya minggu lalu, boleh? Oke, ini aku gambar sendiri, hebat kan aku? Ini ada mama saya, adik saya, dan saya tuh, saya dekat rumah. Mama saya bilang, itu yang paling pojok yang ngomong. Yang pakai topi saya. Karena saya harus beda-bedain mana yang mana gitu. Iya, yang topi itu saya. Yang deket pintu saya. Mama saya. Yang paling kecil tuh ada saya. Betul. Oke. Minggu lalu itu udah running late, artinya itu udah agak telat. Maksudnya udah 8:30 masih di area rumah gitu. Mama saya bilang, Flynn, kamu kunci pintu, kuncinya kamu yang bawa. Kan menurut gue agak aneh ya, karena biasanya tuh kunci gak pernah dibawa kemana-mana. Kunci rumah tuh pasti stay di satu tempat. Tapi saya bilang, oke. Nah udah lanjut. Kuncinya saya taruh di tas jenjeng paper bag. Oke lanjut kok. Ini di gereja saya baru nyampe, itu deket tangga ya situ. Boleh? Tasnya saya taruh di situ dengan kuncinya yang di dalam. Berarti mungkin saya lupa ya ada kunci di situ, langsung taruh tinggal aja. Udah kebiasaan banget dan itu fatal. Coba lanjut kok. Nah giliran pulang itu udah 5 menit lagi nyampe rumah. Tiba-tiba mama saya bilang, Tin, kuncinya mana? Kunci di mana ya? Boleh kok? Saya kaget. Saya lupa. Karena kuncinya itu ada di tas, masih di gereja. Dan itu kondisinya itu kita udah deket banget sama rumah. Udah tinggal ya 2 menit nyampe, udah lagi jalan itu. Vin, kuncinya mana? Lupa di tas jenjeng paper bag yang masih di gereja. Alhasil saya mau gak mau harus jujur ya. Yaudahlah, gak apa-apa. Akhirnya saya gojek ke ojol ke gereja balik. Boleh? Paper bagnya gak ada. Saya panik dong. Itu udah kunci rumah satu-satunya. Ketinggalan paper bag gak tahu di mana. Itu kunci di dalam. Udah. Gue balik tangan kosong pasti mamam dong. Akhirnya aku telepon. Nih, tasnya di mana? Aku telepon dengan suara panik. Itu aku nggak gambar tapi dalam keadaan itu gereja udah sepi, udah jam 12-an. Kan minggu lalu kan selesai lebih awal ya, jadi sepi. Itu aku turun sini, aku masih pakai helm Gojek. Kenapa? Takutnya abang Gojeknya kabur, takut ninggalin gua. Jadi biar garansi bapaknya nggak pergi, nggak ninggalin saya, tuh helm saya bawa ke bawah. Dan ditungguin abang, ada helm di sini, keringetan, tasnya paper bag yang nggak ada. Ternyata mama saya kontakin orang, ternyata paper bagnya dipinjam dan dibawa sama orang lain.
Alhasil dikontakin dan ternyata ada kunci sama mereka, puji Tuhannya. Ya akhirnya saya gojek balik lagi ke rumah dengan tangan kosong. Waktu di perjalanan kan aku bilang ke abang ojolnya ya, Neng mau kemana Neng? Mau ngapain gitu? Abangnya kepo biasa. Saya bilang, ya bang mau ngambil barang, nanti saya pesan di abang lagi ya buat pulang gitu. Oh iya Neng, iya. Saya takut abangnya kabur, saya bawa lagi helmnya ke bawah, udah. Giliran aku udah ke atas, kan ada abangnya tuh kan. Abangnya bilang, Neng, barangnya udah ada. Kan saya nyari kunci ya. Saya bilang ke abangnya saya bawa tas, tapi saya enggak. Ya segini aja. Udah bang, yuk. Saya kan gak mau kasih tahu abangnya ya kalau saya ke trip gereja ini sia-sia. Dan ternyata kuncinya gak ada di gereja pula. Akhirnya saya balik dan ya akhirnya ya saya hasil itu obang ojol mengantar kunci ke rumah. Itu saya nunggu di depan rumah 2 jam. Beneran 2 jam beneran di teras rumah duduk doang main HP udah. Panas-panas tuh kan. Akhirnya kuncinya nyampe, akhirnya saya bisa masuk rumah. Ya ceritanya simple dan katanya ya nggak big deal banget, tapi kan kalau itu nggak terjadi mungkin gue bisa aja istirahat lebih awal dong. Dan nggak mungkin keluar uang lagi buat kirim barang antar gue sendiri gitu. Dan hasil ya overall merugikan gue. Dan padahal itu sangat bisa dihindari kalau gue teratur dengan gue taruh barang di mana. Oke, kita baca Lukas 16 ayat 10. Oke. Aku mau kalian yang baca aja barengan. 1, 2, 3. Oke, jadi untuk sharing hari ini intinya dapat kan ya? Mau itu tanggung jawab atau hal yang dipercayakan ke lu, mau itu hal kecil, mau itu hal besar, lu harus melakukannya dengan sepenuh hati. Ya misalnya simple ya, kita kayak kunci tadi, cuman kunci rumah. Tapi itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang lumayan panjang dan merugikan buat gua. Jadi kalau kamu bisa dipercaya dengan hal-hal simple, kamu juga bakal bisa dipercaya dengan hal-hal yang lebih besar ke depannya nanti. Sekian dari saya. Yeay, selesai. Saya undang pemusik. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, ibadah Idul telah selesai. Walaupun singkat dan cepat, semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran yang dapat dimengerti dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Mau itu hal yang mudah, mau itu hal yang berat, kalau kita mempertanggungjawabkannya dengan benar dan melakukannya dengan benar, semuanya akan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi pelajaran yang simpel bagi hidup jemaat Tuhan. Demikian ibadah kedua. Amin. Amin. Thank you Evelyn. Kasih tepuk tangan lagi dong. Siapa yang terberkati oleh sharingnya Evelyn boleh angkat tangan.
Semuanya terberkati ya. Jadi intinya yang aku dapat adalah jangan lalai. Iya, bener kan? Iya, kita juga harus setia dalam perkara kecil ya. Nanti Tuhan akan memberi kita tanggung jawab yang besar. Jadi kita ya oke lah, mantap. Oke, kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat siang yang indah ini Tuhan. Kami sudah berkumpul di sini bersama-sama dan sudah mendengarkan sharing dari Evelyn Tuhan, dan biarlah sharing ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk dapat memberikan persembahan yang baik, dan biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Teman-teman yang ingin memberi silakan maju, taruh di tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya selamanya. Hanya berkekuatan. Teman-teman yang sudah memberi, saya undang untuk tangan berdiri. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Terima kasih teman-teman atas persembahannya. Ada pengumuman. Jadi minggu depan kita memperingati Hari Merdeka ya. Dan minggu depan datangnya jam 8, bukan jam 9. Oke? Pakai baju dress code-nya merah sama putih. Merah atau putih. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, pakai warna lain ya. Dan dipastikan sarapan dulu ya guys, soalnya ada gamesnya tuh ada banyak ya. Oke, ada pengumuman tambahan dari youth atau nggak ada? Oke, saya undang hambanya untuk doa berkat. Oke, puji Tuhan, hari ini suatu sejarah buat youth Oikos Kristus, ya, haleluya. Ya, Pak Adi ini menangkap sesuatu begini. Tuhan itu, yang saya tangkap loh ya, Tuhan itu sedang menaruh satu pondasi, membangun satu pondasi. Di pondasi itu di mana Anda anak-anak youth kalian ini sudah terpilih, dan pada waktunya nanti Tuhan akan pakai kalian pada bagian-bagian masing-masing ini bersinergi, dan semuanya itu nanti akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui kalian, nanti kalian akan dipakai bukan hanya di sini, tetapi di mana mungkin kalian akan diutus, di mana akan memberkati banyak jiwa-jiwa di sana. Dan melalui kalian nanti akan ada ibadah youth yang semakin hari semakin besar, tapi bukan oleh karena kehebatan kalian, tetapi karena Tuhan pakai kalian semuanya. Amin. Siap dipakai Tuhan dengan luar biasa? Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagian kalian mau. Tuhan tidak mencari orang yang pandai, yang pintar, yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang mau. Ketika kalian mau, siap, Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan urapi, Tuhan akan tambahkan talentanya,
semakin hari semakin masak, dan Tuhan pakai pada waktunya akan menjadi alat kemuliaannya. Amin. Siap semua ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak-Mu Youth ini Tuhan. Di hadapan manusia ini suatu hal yang kecil Tuhan, tapi di hadapan-Mu ini ada suatu hal yang besar, perkara besar. Dan di hadapan hamba-Mu sendiri mengamini, meyakini ini adalah suatu awal sesuatu yang besar di tempat ini. Engkau sudah memilih mereka, Engkau telah memilih mereka satu persatu pada bagian-bagiannya. Engkau percayakan mereka talenta demi talenta sesuai talenta yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Hamba berdoa biar mereka menyadari hal itu, bahwa itu semua adalah suatu kepercayaan dari Raja di atas segala raja. Biar mereka menjadi ini menjadi suatu kebanggaan sekaligus menjadi suatu tanggung jawab yang besar, bahwa Engkau berikan tanggung jawab yang besar bagi anak-anak-Mu yang di tempat ini Tuhan. Dan pada waktunya nanti Kau akan pakai mereka menjadi anak-anak-Mu yang akan menjangkau jiwa-jiwa, memulihkan jiwa-jiwa generasi mereka. Dan itu kami percaya, kami tahu itu akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu berikan kerendahan hati pada setiap anak-anak-Mu ini, bahwa apa yang mereka terima, apa yang mereka dapat lakukan, apa yang mereka dapat saat ini, kemampuan yang mereka miliki, itu semua adalah datang daripada Engkau Tuhan. Dan Kau yang mempercayakan kepada mereka semuanya, biar semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat tangan di depan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat anugerah dari Allah, kasih daripada Tuhan Yesus, dan pengurapan Roh Kudus semakin hari semakin kuat atas kalian, sehingga kalian dimampukan untuk berjalan, untuk bekerja, melakukan tanggung jawab, melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan satu tujuan murni, yaitu untuk menyenangkan hati Dia. Dan oleh karena itu, biar berkat ini turun atas kalian, menyertai langkah kalian, hidup kalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai semua rencana Tuhan digenapi di dalam hidupmu dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat ini curahkan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.